Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Salawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, yang saya hormati kawan-kawan serta sahabat yang saya cintai. Baiklah, di sini saya akan membawakan judul dakwah saya yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Allah memberikan kita nikmat yang berlebih-lebih dan berbeda-beda. Salah satunya yang ada di diri kita saat ini, seperti mata. Mata ini untuk apa? Mata ini untuk melihat, yaitu melihat keindahan Allah, yaitu melihat keindahan yang ada di dunia dan di sekitar dunia ini. Selanjutnya, telinga. Telinga ini untuk mendengar. Mendengar apa? Yaitu mendengar azan. Azan yang dikumandangkan oleh sebagian umat yang begitu indah dan begitu merdunya. Lalu Allah memberikan kita mulut. Untuk apa? Untuk kita selalu tersenyum dan berbicara sopan kepada khalayak ramainya. Kemudian kita mempunyai tangan. Tangan ini berguna untuk apa? Yaitu untuk memberikan atau memegang serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mempunyai kaki. Kaki itu untuk apa? Kaki itu untuk berjalan ke jalan Allah, yaitu jalan yang baik. Dengan melangkah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapat mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita sendiri. Apakah Allah minta untuk membayarnya? Tentu tidak. Apakah Allah meminta untuk menyicilnya? Tentu tidak juga. Allah itu hanya untuk meminta kita mensyukuri nikmatnya. Allah sangat menyukai orang-orang yang sangat bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Dengan percaya kepada Allah bahwa menikmati itu datangnya dari Allah itu sendiri. Seperti kita melempar batu ke atas, maka batu itu akan jatuh ke bawah. Seperti itulah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mulut selalu berzikir menyebut nama Allah, dengan tangan kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Di hari kiamat nanti yang berbicara adalah organ kita, melainkan bukan mulut kita sendiri. Kita tidak dapat berbohong. Kita tidak bisa berbohong kepada Allah dan tidak bisa berkata apapun selain organ tubuh kita yang mengetahui apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, yaitu sesungguhnya semua itu pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kiamat nanti, kebaikan atau keburukan kita yang kita lakukan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan. Tangan yang akan berbicara, kaki yang akan berbicara, atau mata yang akan berbicara, dan lain sebagainya. Di luar sana, orang mempunyai rumah mewah, tapi Allah tidak memberikan, yaitu tidak memberikan dia mata. Jadi, dia tidak akan bisa melihat keindahan Allah dan keindahan yang ada di dunia ini. Dia hanya bisa cuma melihat satu warna, yaitu warna hitam seperti ini. Mungkin saja di luar sana Allah mengambil kakinya, tangannya, matanya, atau sebagai lainnya. Apakah itu semua kurang untuk kita mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Kenapa di luar sana ada yang sempurna dan tidak ada yang sempurna? Agar kita melihat bahwa yang sempurna atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, harus kita mensyukuri apapun yang ada di diri kita itu sendiri. Jadi,
Kita sebagai hamba yang taat kepada perintah Allah, kita harus mensyukuri meskipun sesederhana apapun yang Allah berikan kepada kita sendiri. Kelak di hari kiamat nanti, tangan kita yang sering memukul orang lain, mata kita yang sering melihat yang tidak bukan-bukan, mulut kita yang berbicara di belakang orang lain, kaki kita yang tidak pernah melangkah ke masjid, melainkan melangkah yang tidak Allah sukai, akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat kelak nantinya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, yaitu, "Ingatlah kamu kepadaku, maka aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan ingkari nikmatku." Tertulis dalam ayat tersebut bahwasanya sebagai hamba Allah, kita harus bersyukuri nikmat Allah dan jangan pernah sesekali pun mengingkari yang Allah telah berikan kepada kita. Tapi di zaman sekarang, manusia mengubah-ubah ciptaan Allah, seperti matanya yang awalnya sipit lalu dibesarkan, seperti hidungnya yang pesek lalu dimancungkan. Apakah itu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita? Tentu tidak. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah? Yaitu tidak mengubah atau apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sangat melaknat orang-orang yang mengubah fisik atau bentuk tubuh yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagai tandanya, kita tidak bersyukur kepada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Begitulah ciri-ciri orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah yang telah Allah berikan. Sekian hasil yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, karena saya hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.